Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang kawan pajak semua. Kembali bersama dengan podcast KPP Madya Bekasi. Pada siang hari ini kita akan membahas terkait dengan sertifikat elektronik karena akhir-akhir ini banyak pertanyaan dari kawan pajak mengenai sertifikat elektronik. Perkenalkan, nama saya Nunung Supriyadi, ditemani oleh Kak Rizka Lahudin. Selamat siang Kak Rizka. Selamat siang Pak Nunung. Ya, dan juga ditemani oleh Kak Sofia Ardiana. Selamat siang Kak Sofi. Selamat siang Pak Nunung, selamat siang kawan pajak. Baik. Sekali lagi kita akan membahas tentang serba-serbi sertifikat elektronik yang akhir-akhir ini baik melalui telepon atau melalui WA banyak pertanyaan-pertanyaan terkait dengan sertifikat elektronik. Oleh karena itu, kita akan membahasnya pada siang hari ini. Baik Kak Rizka, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan sertifikat elektronik itu sendiri? Silakan Kak Rizka. Oke, pakai mic ini ya Pak Nunung ya, Ya, biar harus suaranya pakai jelas mic ya. biar terdengar suaranya. Ya, oke deh. Sertifikat elektronik. Jadi bagi kawan pajak, wajib pajak semua yang udah pernah melihat bentuknya gitu ya, mungkin sudah punya gambaran gitu kan. Tapi untuk yang baru mau jadi PKP atau baru mau download sertifikat elektronik atau bukan PKP sih, tapi harus nerbitkan bukti potong. Nanti saya jelaskan lebih lanjut ya. Sertifikat elektronik sebenarnya bentuknya kayak file gitu ya, secara fisik ya. Secara fisik punya kayak file, formatnya P12 gitu kan, titik .p12. Eh, Secara umum itu dia menggantikan atau bisa berfungsi sama seperti tanda tangan elektronik. Jadi kalau misalnya aspeknya security ya, keamanan. Kalau hanya sekedar password itu kan hanya satu lapis gitu kan. Dan untuk aplikasi yang digunakan oleh DJP sendiri, keamanannya semuanya lebih dari satu lapis. Jadi nggak cuma sekedar password, tapi ada juga namanya sertifikat elektronik. Artinya, kalau misalnya Bapak Ibu passwordnya pun bocor, tapi kalau yang mengakses itu nggak punya sertifikatnya gitu kan, artinya aplikasi perpajakan milik si perusahaan ini tidak bisa digunakan oleh pihak lain. Namanya keamanan kan bahaya Pak ya. Yang Ya, kemarin ada betul. kasus data bocor segala Iya, macam. Nah, betul. kalaupun hanya sekedar password, tahu bocor nggak masalah. Yang penting dia nggak bisa atau nggak memiliki akses ke sertifikat elektroniknya, itu nggak relatif aman. Sertifikat elektronik pun dilindungi. Di dalamnya ada yang namanya passphrase gitu ya. Jadi bisa dibilang kayak 3 lapis gitu. Jadi Betul. udah sertifikatnya dikasih password, nanti untuk mengakses aplikasi yang membutuhkan sertifikat itu juga ada passwordnya. Nah, kalau dasar hukumnya sendiri ada di Per 04 tahun 2020. Jadi sertifikat elektronik itu semacam sertifikat yang bersifat elektronik ya, yang memuat tanda tangan dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh DJP atau penyelenggara sertifikat elektronik. Nah, jadi konsepnya mirip seperti autentifikasi ya. Jadi kalau misalnya kawan pajak sering menggunakan aplikasi online, terutama misalnya yang dipakai untuk kayak Gojek. Gojeknya dipakai buat pesan makanan ya, jangan buat selingkuh. Nah, itu Bapak Ibu pasti ada OTP. Nah, OTP itu kan keamanan 2 lapis ya. Jadi misalnya ada orang yang tiba-tiba tahu nomor HP-nya, mau login ke akun Gojeknya ternyata ada saldonya ratusan ribu, nggak akan bisa gitu karena OTP-nya nggak masuk. Nah, ini sama seperti itu. Lapisan keamanan 3 lapis malah. Jadi untuk aplikasi yang menggunakan sertifikat elektronik ini sendiri, contohnya kalau misalnya e-faktur, Bapak Ibu kawan pajak e-fakturnya dibawa lari mantan karyawan gitu kan ya. Tapi yang dibawa lari hanya aplikasinya, tahu passwordnya, tapi sertifikatnya kebetulan nggak ikut di copy. Nah, itu berarti masih aman. Gitu Pak Nunung. Siap. Baik. Tadi sudah dijelaskan terkait dengan apa itu sebenarnya sertifikat elektronik. Nah, Kak Rizka,
siapa saja sih Ya. yang harus memiliki atau yang harus menggunakan sertifikat elektronik itu? Oke, jadi dulu karena aplikasi yang membutuhkan sertifikat elektronik ini cuma satu, yaitu e-faktur. Jadi hanya PKP aja atau pengusaha kena pajak. Artinya wajib pajak yang sudah melebihi 4,8 miliar, itu kan penyerahannya wajib menjadi PKP ya. Awalnya hanya PKP aja, tapi karena ada aplikasi lain yang membutuhkan sertifikat elektronik untuk security, yaitu e-Bupot Unifikasi, SPT Unifikasi. Jadi baik PKP maupun non PKP bisa mendapatkan sertifikat elektronik. Nah, sebenarnya sertifikat elektroniknya satu. Jadi satu sertifikat itu untuk dua aplikasi. Bagi yang PKP ya berarti dia gunakan sertifikat itu untuk e-faktur dan unifikasi, SPT unifikasi untuk buat bukti potong. Tapi bagi yang non PKP berarti dia hanya bisa menggunakan sertifikat elektronik itu untuk pembuatan bukti potong di SPT unifikasi. Jadi, oh ya, kalau yang sudah sering bikin bukti potong tahu ya, kalau unifikasi itu sarana aplikasi untuk membuat bukti potong PPh pasal 22, 23, 4E2, 26, intinya PPh Potput lah ya, memotong pihak lain yang mendapatkan penghasilan dari perusahaan Bapak Ibu sekian. Semua dari kawan-kawan pajak. Jadi kalau misalnya PKP plus e-faktur. Dan e-faktur ini ada dua, e-faktur desktop dan e-faktur web atau web e-faktur. Dua-duanya juga perlu sertifikat elektronik gitu ya. Sertifikat elektronik ini konsepnya gini sih, diinstal di aplikasi kalau untuk e-faktur dan diinstal di browser untuk um, untuk web e-faktur dan untuk e-Bupot unifikasi. Jadi di dua-duanya baik di desktop maupun di browser harus diinstal gitu. Jadi jangan sampai cuman banyak kan di kita yang ini ya. Iya, Pak benar. saya sudah install kok Pak di aplikasinya gitu, tapi ternyata lupa. Iya, Habis ganti baru belum diinstal di apa namanya web e-faktur atau di browsernya. iya Itu benar. sering terjadi. Jadi Iya, jangan sampai lupa. baik. Baik, terima kasih Kak Rizka. Nah, sekarang kita berganti ke Kak Sofi. Nah, untuk sertifikat elektronik itu untuk memperolehnya, apakah cukup dengan sekali permohonan minta sertifikat elektronik atau sertifikat elektronik itu ada kedaluarsanya atau harus minta berapa waktu sekali atau bagaimana Kak Sofi? Silakan. Oke, jadi kawan pajak kalau sertifikat elektronik ini ada masa berlakunya. Jadi nggak bisa kawan pajak nanti daftar hanya sekali di awal itu terus berlaku untuk selamanya. Itu nggak seperti itu. Jadi ada jangka waktunya yaitu 2 tahun. Jadi kalau misalkan udah lewat 2 tahun ya nanti kawan pajak nggak bisa menggunakan aplikasi yang harus ada sertifikat elektroniknya yang tadi disebutin sama Kak Rizka ya Pak. Ada Iya, betul. e-faktur web, e-faktur desktop, ada e-Bupot unifikasi yang mana semuanya membutuhkan sertifikat elektronik. Kalau misalkan ada luarsa atau udah habis masa berlaku, ya nanti nggak bisa pakai aplikasi itu. Betul. Gitu Pak Iya. Nunung. Siap, berarti setiap 2 tahun sekali ya harus melakukan perpanjangan Ya, untuk betul. sertifikat elektronik. Nah, sekarang banyak pertanyaan melalui telepon, melalui WA. Apa saja sih Kak Sofi syarat-syarat atau tata cara melakukan permohonan perpanjangan sertifikat elektronik? Silakan Kak Sofi. Oke, jadi kadang-kadang kita udah siap-siap gitu udah mau habis nih perpanjangnya gimana caranya gitu ya Pak ya. Banyak sih yang telepon ke sini melalui chat WA gitu atau pas konsultasi dengan Kak Rizka mungkin di helpdesk ya. Untuk perpanjangnya itu kawan pajak tidak perlu datang ke KPP sebenarnya kalau sekarang untuk perpanjang itu. Jadi kawan pajak bisa melakukan perpanjangan melalui akun Innova yang dimiliki oleh kawan pajak semua. Jadi yang pertama harus diklik itu adalah
menu permintaan sertifikat elektronik, diklik dulu tuh sama kawan pajak, karena kalau itu nggak diklik itu nanti ibaratnya permohonannya tuh nggak masuk gitu, nggak masuk ke KPP untuk diproses. Kemudian kalau kawan pajak udah klik permintaan sertifikat elektronik di Enova, nanti selanjutnya adalah melakukan pengiriman email untuk verifikasi dokumen-dokumennya. Jadi dikirimnya soft copy aja. Kalau misalkan belum online atau masih secara offline dulu kan harus bawa berkas fisik ya ke KPP. Nah, kalau sekarang cukup soft copy-nya aja. Yang pertama itu ada formulir permohonan sesuai Per 04/2020. Nanti kawan pajak bisa unduh di web pajak.go.id. Terus yang kedua ada NPWP badan. Yang ketiga ada NPWP direkturnya. Yang keempat KTP direktur. Yang kelima file scan dari SPT tahunan terakhir. Yang keenam bukti pelaporan SPT tahunan terakhir. Yang terakhir ketujuh adalah file akta pendirian dan akta perubahan terakhir dari perusahaan kawan pajak semua ya, gitu. Itu sih Pak, mungkin agak banyak kalau misalkan ternyata tidak bisa mengingat semuanya, silakan dihubungi KPP-nya masing-masing nanti biar dikirimin listnya apa aja yang perlu dikirimkan ke email. Baik, Ya. ya. Jadi untuk sertifikat elektronik, untuk melakukan perpanjangan tidak perlu ke KPP, Kak Sofi ya. Betul Pak Nunung. Cukup dilakukan secara online. Satu melalui web e-faktur. Ya. Kemudian yang kedua melengkapi berkas-berkas yang harus dilampirkan untuk dikirimkan ke email KPP masing-masing. Nah, untuk KPP Madya Bekasi emailnya kpp.431@pajak.go.id. Ya, Nah, nanti benar kita sekali email kirimkan. KPP Madya Bekasi. Baik, nanti kita teliti oleh petugasnya. Kalau apabila sudah lengkap, baru disetujui Kak Sofi ya. Iya, betul Pak. Nanti kawan pajak bisa mendownload sertifikat elektronik yang baru. Ya. Terima kasih Kak Sofi. Nah, ada satu lagi pertanyaan yang melalui telepon atau melalui WA terkait dengan bagaimana atau apa yang harus dilakukan wajib pajak setelah memperoleh sertifikat elektronik yang baru. Karena banyak pertanyaan yang masuk, Pak, saya sudah dapat sertifikat elektronik yang baru, tapi saya tidak bisa mengupload faktur dan juga tidak bisa minta nomor seri faktur pajak. Nah, ternyata wajib pajak belum melakukan langkah ketika sudah memperoleh sertifikat elektronik yang baru. Bagaimana Kak Rizka? Apa yang harus dilakukan wajib pajak setelah memperoleh sertifikat elektronik yang baru? Silakan Kak Rizka. Iya, yang namanya kegiatan 2 tahunan sekali ya. Jelas Betul. mungkin banyak yang nggak aware atau lupa atau memang ya terakhir kali masukin sertifikat kan sekitar 2 tahunan yang lalu kan, karena masa berlakunya kan 2 tahun. Bisa jadi 2 tahun yang lalu itu masih orang yang sama, bisa jadi orang yang dulu menginstal sertifikatnya sudah resign atau Betul. digantikan orang lain, ada yang Betul. promosi. Dan kebetulan kemarin kan 2 tahun yang lalu juga pas pandemi ya. Jadi Iya. ada juga pertanyaan kemarin kan waktu COVID pengajuan sertifikatnya bisa online Pak gitu kan. Sekarang apa masih bisa online juga? Jadi kami tegaskan ya, untuk sertifikat elektronik perpanjangannya memang secara online, jadi nggak perlu datang ke KPP. Kemarin pandemi begitu, sekarang sudah selesai pandemi pun tetap bisa dilakukan secara online. Jadi nggak perlu ke KPP dalam hal nggak ada perubahan data ya. Jadi tetap masih seperti yang dulu, direkturnya masih sama, nama perusahaannya juga masih sama. Itu berarti cukup dilakukan secara online. Nah, seperti yang tadi bilang, kalau sudah dapat sertifikatnya, jangan lupa diinstal di browsernya. Jadi kalau ini adalah sertifikat yang keberapa yang sudah perpanjangan, pasti di dalam browser itu masih ada sertifikat yang lama. Itu di remove atau dihapus. Jadi jangan sampai ada 2 sertifikat numpuk gitu kan. Nanti dia sistemnya bingung yang mana yang mau dipakai gitu. Karena itu dari sama-sama dari DJP. Jadi yang lama di browser, contoh saya contohin Chrome ya. Kalau di Chrome settingannya tergantung bahasa Indonesia atau bahasa Inggris.
pilih setting, nanti di bagian setting ada search-nya, pilih certificate atau dalam bahasa Inggris atau sertifikat kalau dalam bahasa Indonesia, ketikin aja, nanti akan muncul sendiri menunya. Nah itu tinggal diklik yang sertifikat yang lama, yang dari DJP, nama perusahaannya ada di situ sama NPWP-nya, langsung hapus dulu. Nah kalau sudah dihapus, tinggal tambah atau add gitu kan. Arahkan ke tempat tadi sertifikat yang bentuknya P12 tadi disimpan, masukkan passphrase, baru itu bisa digunakan. Tutup browsernya dulu, buka lagi, silahkan langsung gunakan untuk misalnya lapor SPT PPN di web unifikasi, web e-faktur, atau membuat bukti potong di SPT unifikasi. Nah, di e-fakturnya itu juga harus di remove, diganti dengan yang baru. Menunya di setting atau di referensi kalau nggak salah ya, di Ya, di referensi, referensi. ganti aja yang lama, hapus aja, nggak akan dia tiba-tiba nge-hang gitu kan. Hapus, lalu masukkan yang baru. Seperti yang tadi dia akan minta passphrase, dan passphrase ini harus diingat karena dia tidak tersimpan dimanapun, dia tidak di email, dia tidak diketahui petugas KPP, hanya yang mengajukan sertifikat lah yang tahu passphrase-nya, karena itu adalah kode keamanan. Dan jangan dikasih tahu ke siapapun, apalagi ke karyawan yang kemungkinan bisa keluar masuk gitu ya. Seperti yang tadi dibilang, gunanya itu untuk security. Jangan sampai Bapak Ibu, kawan pajak semuanya, membocorkan atau memberitahukan passphrase sertifikat yang sangat penting itu kepada pihak lain. Banyak yang menganggap remeh tentang security, tapi ini efeknya luar biasa. Karena kalau siapapun yang tahu passphrase-nya bisa menggunakan sertifikatnya. Ini ibarat kayak yang aplikasi tadi ya, dia tahu OTP-nya gitu. Dia bisa kuras saldo GoPay misalnya, atau bisa tiba-tiba belanja ngajuin pay letter gitu kan, narik duitnya dan segala macam. Itu bahaya. Jadi ingat ya, security. Jangan sampai lupa. Eh, Setelah dapat sertifikat, replace dengan yang baru di browser maupun di aplikasi e-faktur. Kalau browsernya bukan Chrome gimana Pak? Ya sama aja. Mozilla juga seperti itu, Edge juga seperti itu. Mungkin lokasinya beda gitu kan. Pak saya pakai MacBook, pakai Safari sama aja. Di sana juga ada menu sertifikat. Semuanya harus di replace, diganti dengan yang baru gitu Pak Nunung. Baik, terima kasih Kak Rizka. Sudah ini ya, sudah memperjelas terkait dengan sertifikat elektronik, dari apa itu sertifikat elektronik, siapa yang harus menggunakannya, bagaimana cara pengajuannya, jangka waktu berlakunya atau daluarsa berlakunya, dan apa yang harus dilakukan ketika wajib pajak atau kawan pajak sudah memperoleh sertifikat elektronik yang baru harus diapakan. Tadi sudah dijelaskan baik oleh Kak Rizka maupun oleh Kak Sofi. Kak Sofi ada tambahan? Kami persilakan. Ini aja sih Pak, kan ini sertifikat elektronik berlakunya 2 tahun gitu ya. Biasanya kawan pajak kemarin-kemarin tuh masih suka ada yang nanya, sebenarnya kapan kita bisa mulai melakukan perpanjangan, apa nunggu habis dulu gitu kan sampai lewat. Nah itu kan untuk yang kegiatan operasi perusahaannya banyak itu kan bisa mengganggu ya, mungkin harus bikin faktur tiap hari. Betul. Gitu. Nah jadi kawan pajak semua bisa mengajukan perpanjangan sertifikat elektronik, misalkan sekarang tanggal berapa nih Kak? 22 ya, 22 Juni. Habisnya sekarang nih. Sebulan sebelumnya kawan pajak udah bisa mengajukan untuk permohonan perpanjangan sertifikat elektronik. Jadi nggak mesti nunggu sampai tanggal 22 Juni baru terus ngajuin. Takutnya nanti ada keperluan yang lain malah akhirnya terlewatkan, mengganggu aktivitas kawan pajak semua. Gitu. Apalagi mungkin perlu kirim-kirim verifikasi dokumen ke email KPP-nya kan nanti mungkin perlu berhubungan dengan ada data-data direksinya gitu kan ya yang diperlukan. Nanti takutnya direksinya sering mobile atau sering bisnis trip malah nggak dapat ininya data-data direkturnya. Nah jadi kawan pajak bisa melakukan perpanjangan sebulan sebelum habis gitu. Itu aja Baik, Kak Nunung. terima kasih Kak Sofi. Oh iya, tadi sempat Kak Rizka menyinggung tentang
passphrase atau password ketika mau menginput sertifikat elektronik. Ya. Jadi sudah diingat ya, jangan sampai lupa apabila menginput sertifikat elektronik. Nah, apa konsekuensinya ketika passphrase itu lupa, Kak Rizka? Oke. Karena passphrase ini semacam password ya, yang mengunci satu sertifikat supaya tidak digunakan oleh orang lain yang tidak berhak. Jadi kalau misalnya ada satu momen lupa, ya namanya 2 tahunan ya, 2 tahunan. Siapa sih yang ingat password 2 tahun yang lalu gitu kan? Dan ini nggak digunakan tiap hari, beda sama dengan aplikasi yang kita buka tiap hari. Nah, kalau misalnya lupa, maka sertifikat elektroniknya harus diajukan baru lagi. Jadi seperti meminta sertifikat elektronik baru di awal. Jadi nggak bisa perpanjang. Karena kalau perpanjang dia tetap memakai passphrase yang lama. Gitu. Jadi kawan pajak akan diminta untuk mengajukan sertifikat elektronik ulang dengan istilahnya dengan sertifikat yang baru, benar-benar baru fresh gitu ya. Nah, dan itu agak beda syarat-syaratnya dengan yang tadi kan, dia Iya, betul. harus direktur yang datang dan sebagainya. Nah, itu agak merepotkan gitu ya. Jadi kalau misalnya perlu dicatat ya dicatat aja passphrase-nya, tapi di tempat yang aman gitu ya, bukan yang bisa diakses oleh siapapun. Tapi kalau memang tidak bisa gitu ya, gunakan aja passphrase yang gampang diingat-ingat gitulah, yang nggak akan terlalu menyulitkan, dan kalau bisa bukan yang sekali ingat langsung dilupakan gitu, mentang-mentang ini di inputnya 2 tahun sekali gitu ya. Terkait dengan passphrase ini gitu kan, sekali lagi ya, itu tidak bisa diketahui oleh petugas kami, jadi kami tidak tahu passphrase-nya wajib pajak Iya, itu. betul. Bahkan saat datang diminta mengetikkan passphrase itu, wajib pajak sendiri yang ngetik di depan layar gitu kan, yang memilihnya. Jadi kalau tanya, Pak, memang nggak bisa dikasih tahu gitu ya, kami nggak tahu passphrase-nya gitu kan, hanya Bapak Ibu sendiri, kawan pajak sendiri, wajib pajak sendiri yang tahu. Nah, konsekuensinya ini sejelek-jeleknya ya, kalau misalnya terjadi passphrase itu bocor, sertifikatnya dikopi orang lain, aplikasi e-fakturnya dipegang orang lain, passwordnya juga orang lain tahu, itu bisa terjadi penyalahgunaan aplikasi e-faktur. Artinya si pihak yang memegang itu bisa menerbitkan faktur pajak dengan akun atau data perusahaan Bapak Ibu sekalian. Kalau memang itu terjadi, segera ke KPP, nanti aplikasi e-fakturnya bisa diblokir melalui menu Innova sebenarnya. Tapi paling nggak sebisa mungkin, secepat mungkin langsung blokir aplikasi e-fakturnya supaya tidak disalahgunakan gitu ya, Pak Nunung. Ini Baik. sering terjadi loh, banyak Iya, yang betul. kejadian kayak gitu. Pegawai yang pergi, konsultan yang sudah nggak di hire lagi, ada yang pergi dengan baik-baik, ada yang Iya. perginya nggak baik-baik. Nah itu tolong diperhatikan keamanan dan password, passphrase semuanya. Jangan sampai menginstal atau menggunakan laptop atau aplikasi bukan milik perusahaan. Karena kalau itu bukan milik perusahaan kan berarti emang haknya orang lain ya. Apapun yang terinstall di situ kan dia punyanya orang itu gitu. Nah itu jangan gitu. Jadi gunakan aset milik perusahaan untuk menginstal aplikasi yang berhubungan dengan pajak gitu ya. Baik. Terima kasih, Kak Risa. Baik, kawan pajak, demikian tadi pembahasan kita terkait dengan sertifikat elektronik. Semoga menjadikan manfaat buat kita semua. Kawan pajak semakin jelas terkait dengan apa itu sertifikat elektronik. Terima kasih Kak Rizka Lahudin dan terima kasih Kak Sofia Diana sudah bersama-sama dengan kami di podcast KBP Madya Bekasi. Dan akhirnya kita akhiri podcast kita. Sampai bertemu kembali di podcast KBP Madya Bekasi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.